Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dengan NIM 2011001015 dari Prodi Administrasi Publik. Di video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai Islam, Sains, dan Perempuan guna memenuhi tugas dari mata kuliah AIK, Islam, dan Ipteks dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nurdin Zuhdi. Baiklah, di sini kita akan mengetahui tentang peran perempuan dalam catatan sejarah. Mengapa sih dalam catatan sejarah itu peran perempuan termarginalkan? Itu karena pada saat zaman Yunani kuno, yaitu abad ke-4 sebelum Masehi, perempuan dianggap memiliki fisik yang lebih lemah, jadi bertugas untuk memasak makanan hasil buruan atau berladang di rumah. Yang kelak di kemudian hari, wilayah kerja para perempuan ini disebut sebagai ranah domestik, dan pada saat itu perempuan dianggap makhluk yang tak rasional, sehingga perempuan ini termarginalkan begitu. Namun, seiring berjalannya zaman, peran perempuan pun memiliki perubahan yang cukup signifikan, apalagi di era yang kekinian. Jika pada zaman dahulu peran perempuan ini didomestikasi, maka saat ini perempuan sudah bisa mendapatkan hak yang sama seperti laki-laki. Sudah ada kesetaraan gender, dan dalam pengembangan sains pun saat ini perempuan memiliki kontribusi yang besar. Bahkan dalam dunia pendidikan pun saat ini sudah banyak penelitian yang dihasilkan oleh perempuan. Selain itu, perempuan juga banyak menjadi pengamat, politisi, maupun aktivis. Semakin canggihnya teknologi, semakin banyak pula info yang bisa kita dapatkan mengenai kontribusi-kontribusi yang diberikan oleh kaum perempuan. Jika zaman dulu perempuan tidak bisa mendapatkan pendidikan, lain halnya dengan sekarang. Sekarang selain ada pendidik dari kaum pria, tenaga pendidik dari kaum perempuan pun juga sudah banyak. Banyak dosen perempuan pun sekarang semakin banyak, dan tidak hanya itu, sekarang ini perempuan mampu memimpin suatu organisasi, baik itu besar maupun kecil. Contohnya saja Megawati, seorang politikus PDIP, memimpin sebuah partai yang begitu besar. Kemudian ada juga Ibunda Nurjanah Johantini yang saat ini menjadi pimpinan pusat Aisyah, sebuah organisasi yang dari dulu sudah berdiri dan saat ini sudah terbilang menjadi sebuah organisasi yang besar yang di bawah naungan Muhammadiyah. Beliau mampu mengemban amanah yang sangat besar. Ini merupakan salah satu kontribusi perempuan terlebih lagi untuk bangsa ini. Dan ini juga membuktikan bahwa kaum pria maupun kaum perempuan ini memiliki kesetaraan. Allah berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dari ayat ini bisa kita tafsirkan bahwasanya laki-laki maupun perempuan ini memiliki kesetaraan gender dan semuanya sama di mata Allah, yaitu sebagai hamba. Apa yang membedakan di mata Allah? Yaitu dari ketakwaan masing-masing. Apakah mereka bertakwa atau tidak? Yang membedakan adalah ketakwaan dan amal ibadah dari masing-masing hamba. Lalu, bagaimana caranya agar kaum perempuan ini dapat bersaing dengan kaum pria di ranah publik? Tentunya, untuk ini, perempuan tidak boleh hanya mementingkan atau bisa dibilang mementingkan persaingan. Artinya, agar perempuan ini tidak dipandang lemah oleh kaum pria, maka pertama, setiap perempuan harus mempunyai kesadaran diri masing-masing.
Kedua, yaitu menuntut ilmu. Isi waktu luang kita dengan mencari ilmu. Ubah mindset berpikir kita menjadi lebih luas lagi. Cari wawasan baru. Bukan hanya sekedar ingin menyaingi kaum pria agar kita misalnya menjadi pemimpin atau sesuatu yang lain yang kita inginkan. Tetapi ubahlah mindset kita untuk berusaha membantu sesama, yaitu dengan cara kita menuntut ilmu, kita ubah pola berpikir kita, kita berikan ilmu kita amalkan ilmu kita implementasikan agar apa yang kita dapat itu berguna dan bermanfaat bagi orang lain juga. Mungkin dari materi ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jikalau dari kata-kata saya ada yang salah, itu murni semuanya dari saya. Dan jika ada kelebihan, itu murni dari jika ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.